Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu tidak mengenal siapa saya. Ya, saya orang Tasik, cuma sekarang udah menetap di Bandung. Papa mama saya ada di tempat ini juga. Pertama-tama mungkin saya mau menyampaikan ya sekitar 25 tahun yang lalu itu saya ingat gitu. Saya berdiri di bawah situ. Ketika panggilan untuk menerima Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan waktu itu saya ragu-ragu. Saya diajak teman, saya ragu-ragu. Tapi teman saya yang bilang, maju aja. Bukan teman saya, maaf. Hamba Tuhan di sini yang membawa saya ke depan. Di depan saya terima Tuhan dan sejak itu hidup saya berubah. Kesempatan ini saya mau menyaksikan satu hal tentang, ada slide-nya enggak? Minta maaf sebelumnya bukan ngagaya pakai slide, cuma karena ini pengalamannya cukup panjang, slide ini akan membantu untuk mempersingkat waktu. Ya ini keluarga kami 2018 lalu, saya istri dan anak, istri saya sedang mengandung, slide berikutnya. Nah sekitar Agustus 2018 itu ya ceritanya mirip sama Efraim tadi ya. Positif gitu. Ini satu berita yang luar biasa buat kami. Mengapa? Karena baru sekitar mungkin 2 bulan sebelumnya itu istri saya baru dikiret, baru keguguran. Jadi begitu dapat ini itu 2 sisi memang ya. Satu sisi mah senang luar biasa, tapi sisi yang lain takut gitu. Jujur aja takut. Orang baru keguguran. Ya, slide berikutnya. Nah, ini hal yang luar biasa terjadi. Memasuki kehamilan bulan kedua, istri saya ke pendarahan. Harus dirawat, pertama kali dirawat seminggu di rumah sakit. Bapak Ibu bayangin aja saya masih punya anak yang sekolah TK. Jadi saya, istri saya sama anak saya yang tadi bertiga itu nginep di rumah sakit seminggu. Udah gitu pulang. Seminggu di rumah. Seminggu berikutnya pendarahan lagi, dirawat kedua kali. Bahkan yang dirawat kedua kali itu sampai 2 minggu, harus dirawat 2 minggu. Ya di situ ada gambar kue ya, happy birthday. Happy birthday-nya di rumah sakit. Puji Tuhan ada yang rayain juga. Udah gitu berjalan semuanya baik-baik saja, mungkin kurang lebih sampai itu kan kira-kira bulan September. Jadi Agustus ketahuan hamil, jadi bulan berikutnya September itu pendarahan. Berikut seminggu di rumah sakit, seminggu di rumah, dirawat lagi 2 minggu di rumah sakit. Udah gitu, puji Tuhan, semuanya baik-baik saja. Berikutnya, masuki bulan Januari itu, istri saya kembali harus dirawat. Di sana, dirawat ketiga kali itu istri saya harus dikasih suntikan untuk mengencer darah. Ketiga kali. Dan akhirnya dirawat ke 4 kali. Jadi selama kehamilan itu 4 kali dirawat di rumah sakit. Dan setelah yang keempat itu pulang ke rumah, setiap hari itu harus disuntik pengencer darah. Slide berikutnya. Nah, kalau Bapak Ibu bayangin yang pojok kiri atas ya. Itu sekali suntik di paha itu. Sekali suntik besoknya kurang lebih kayak gitu bekasnya tuh. Cuma bayanginnya sehari itu 2 kali disuntiknya. Jadi pagi, jam 6 pagi, jam 6 sore. Jadi tiap hari itu dari kehamilan bulan ke-6 sampai lahir. Ya kebayang aja itu suntikannya enggak semua itu. Hitungan saya sih kurang lebih sekitar 150 kali suntik. Dan itu sakitnya luar biasa. Yang nyuntiknya saya sendiri, saya bukan dokter, tapi ya kepaksa mau gimana lagi gitu ya. Itu bulan Januari kurang lebih. Setelah itu berikutnya, puji Tuhan, sampai kira-kira Maret itu semuanya lancar, dilancarin sama Tuhan sampai seminggu sebelum mau lahiran, ketahuan ada lilitan di tali pusar di leher
di leher janin di perut istri saya itu, di rahim istri saya itu. Di situ akhirnya sampai seminggu dari jadwal lahiran itu harus dilahirkan lebih cepat seminggu. Tidak prematur tapi ya bisa dilihat di gambarnya. Saya menemani waktu lahiran itu. Di gambar yang paling bawah ini, yang kanan bawah ini, bayinya kelihatan biru ya. Memang biru. Karena sama dokter itu divonis TTN katanya. Ya saya juga gak ngerti waktu itu. Jadi buat orang awam itu gambarnya, gampangnya mah gak bisa napas gitu Bapak Ibu ya. Bayinya jadi harus dirawat di NICU, ICU buat baby. Slide berikutnya. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi sama Efraim jangan takut ya. Jangan takut. Ini buat saya sama istri saya ngelihat kondisi seperti ini ya kebayang sendirilah Bapak Ibu. Kalau misalnya belum ngalamin mah nggak akan kebayang sih sebenarnya. Soalnya begitu masuk ke ruang NICU itu kan tatitut, alat-alat, tit, bunyi alat-alat buat pompa jantung, pompa paru-paru. Itu pakai ventilator di sana. Jadi bayi kami ini nggak bisa nafas kalau nggak dibantu sama ventilator ini. Dan kami nanya ke dokter, nanya semua ya kenalan. Ya mungkin kalau misalnya ada dokter di sini, saya percaya jawabannya sama, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya mau punya apa juga nggak bisa. Satu-satunya ya tadi yang Pak Petrus sampaikan gitu, berserah sama Tuhan, cari Tuhan, bersyukur. Dan puji Tuhannya itu kita waktu mengalami ini ada satu teman yang juga pernah ngalamin kurang lebih hal yang mirip. Jadi teman inilah yang menguatkan kami untuk tenang aja, percaya aja sama Tuhan, percayain aja sama staf-staf yang di rumah sakit, dokter, perawat. Dari situ kami mulai berdoanya kita ubah gitu. Yang namanya sedih, yang namanya apa ya, hancur hati itu lihat kayak gini anak ya. Yang namanya sedih, namanya hancur hati ya kita ngalamin gitu. Tapi pada saat itu kita taruh dulu sementara lah gitu. Soalnya, kita di NICU itu 13 hari. Waktu pertama awal dokter bilang, ini bayinya harus masuk ke NICU ya, gak usah takut. Paling 1-2 hari katanya. Saya nguat-nguatin diri gitu kan. Oh ya udah 1-2 hari. Ke istri saya juga 1-2 hari. 1-2 hari teh, abis 1-2 hari teh, keluar gitu. Gak baik-baik gitu. Tapi bersyukur gitu. Hari itu teman saya bilang, nelpon sama saya sama istri, serahin sama Tuhan. Akhirnya kita serahin sama Tuhan. Kita doanya bukan Tuhan, kasihan si dede, enggak gitu. Tuhan kami percaya. Kami percaya Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan punya kuasa. Kami percaya. Sama seperti firman Tuhan yang kami selalu perkatakan setiap pagi di NICU itu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Itu yang kami terus perkatakan. Sampai 13 hari, mungkin di hari ke-6, ke-7 itu ya, ventilatornya dicabut, mulai belajar nyusu dari mulut, sebelumnya kan dari hidung tuh, dari hidung masuk susu segala macam. Mulai, sebelum itu ventilator dicabut itu, setelah kita berdoanya dirubah jadi doa percaya sama Tuhan, saya nggak nyadar gitu. Ternyata pas doa itu istri saya dapat penglihatan dari Tuhan. Dia lihat ada sinar cahaya yang terang banget turun atas inkubator di si dede ini gitu. Mungkin di slide berikutnya. Nah, jadi di inkubator istri saya ngelihat ada penglihatan itu gitu. Ada cahaya yang terang banget menyinari anak ini gitu. Dan keesokan harinya waktu kami mau ke rumah sakit itu, lagi ngobrol istri saya cerita, kemarin saya dapat penglihatan gini-gini loh.
saya tekan satu sisi rada percaya nggak percaya, apatis ya, udah sedih, udah down gitu, lihat kondisi anak, ya bahasa Sundanya mah cager-cager gitu. Udah, aduh Tuhan mau gimana lagi sih gitu, gimana lagi sih gitu. Istri saya bilang, dapat penglihatan seperti ini. Saya sampai tanya lagi, bener kata saya teh, kamu ngada-ngada enggak? Saya sampai bilang kayak gitu. Istri saya bilang, kamu sebelumnya mikirin apa? Kata saya teh kan bisi aja halu gitu ya. Dia lagi mikir apa? Enggak, saya enggak mikir apa-apa, tiba-tiba ini. Lagi ngobrol gitu, tiba-tiba handphone saya bunyi. Pak, kami dari NICU rumah sakit mau informasi bahwa bayi Bapak sudah dicabut ventilatornya. Itu di mobil lagi jalan mau ke rumah sakit. Kita teriak di mobil itu, puji Tuhan gitu bilang. Udah gitu kita ke rumah sakit, udah dicabut. Kondisinya udah semakin baik. Sampai pas 13 hari itu kita boleh diizinin pulang. Slide berikutnya. Nah, ini bayinya. Bayinya ada di depan nih, boleh berdiri. Ini lagu yang setiap hari dinyanyiin sama istri saya waktu si dedenya di NICU itu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada semua karena kasih-Mu. Aku hidup berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sangat baik. Ya, jadi di akhir kata yang kami mau sampaikan, kami mau bagikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi waktu saat di NICU itu benar-benar kita gak bisa buat apa-apa gitu. Dan mungkin ada kalanya dalam kehidupan memang kita gak bisa bikin apa-apa. Ya kita percaya aja sama Tuhan, kita berdoa, berserah sama Tuhan. Dan waktu kita percayakan diri kita sama Tuhan itu, Tuhan gak diem gitu. Dan ya Dia lakukan sesuatu tanpa kita sadari, dengan kita sadari juga. Jadi di akhir kata kami mau sampaikan Happy New Year 2020, Tuhan berkati.